ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14 kita secara berganti-gantian ya Bapak Ibu. Saya yang 11, Bapak Ibu 12 begitu seterusnya sampai ayat 14. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh masa binatang yang pertama itu dijalankannya kepadamu. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang merupakan anak kelas. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua. Sama-sama, ia memisahkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka memberikan patuh untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Ya saudara, kamu belajar dulu dengan ini. Apa sih maksudnya, saudara? Tuhan mau katakan gini, saudara. Ya, firman ini sebenarnya mau menunjukin Tuhan yang Bapak Ibu sembah adalah Tuhan yang hidup, ya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia maha tahu dan dia maha melihat. Dia sudah tahu apa yang terjadi ribuan tahun ke depan. Ya, waktu sebelum terjadi dia sudah tahu, saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu tidak kebetulan dia membuka kepada Yohanes 2000 tahun yang lalu lebih, saudara, tentang hal ini sementara terjadi. Ya, sementara terjadi. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan, saudara dikasih Tuhan gini, menjelang kedatangan Yesus kali kedua, ya huru hara, ya kayak demo-demo atau kekacauan, itu firman sudah mengatakannya. Tapi kayak apa sih itu, kan banyak orang gak sadar. Tapi mereka yang bergaul dengan Tuhan bisa melihat itu sebagai sebuah tanda, saudara. Ya, sebuah tanda. Jadi kalau kita lihat itu gimana dong? Baik-baik sajakah kita? Kita tidak sementara baik-baik saja, saudara. Tetapi keadaan rohani kita, jiwa kita ini, roh kita ini, hidup kita, pribadi kita dengan Tuhan, jangan dibuat biasa-biasa saja. Ya, harus ada sesuatu dari apa yang terjadi itu kita lihat. Rasa takut gentar sama Tuhan itu mesti ada, saudara. Benahi apa yang kurang, apa yang masih belum, apa yang kayak mana yang Tuhan mau, kan Tuhan tahu diri kita seperti apa, yang tahu itu kita bukan orang lain, saudara. Sampai di mana batas kesetiaan kita, ketaatan kita, kesungguhan kita di dalam Tuhan, gak orang lain tahu, kita yang tahu. Kalau kita rasa-rasa masih kurang, ayo fullkan semuanya. Ya kalau kita rasa-rasa masih kita rasa, saudara, kalau roh Tuhan ini ada di sini, dikit aja yang kurang pas, dia akan luruskan, dia akan bawa gitu. Dan tidak boleh hati itu memang full, penuh, ya harus ke Tuhan gitu loh, saudara. Ya, jadi hari ini kita mau belajar apa sih artinya firman ini, ya kan? Dikatakan, mari ayah Bapak Ibu arahkan hati saudara dan pandangan saudara ke ayat 11. Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi, kata ayat 11. Kalau kita lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-13 ayat 1, ya, aku melihat seekor binatang, ini si Yohanes ini melihat, ya, keluar dari dalam laut. Beda ya, yang satu keluar dari dalam laut, yang satu keluar dari dalam bumi. Tapi ini sama produk kerajaan kegelapan, saudara. Ya, kalau yang keluar dari dalam laut, ya artinya ini berbicara tentang pemimpin yang lahir dari kerumunan begitu banyak manusia di muka bumi ini. Tapi kalau dalam bumi, saudara, semua segala sesuatu yang dalam bumi ini bisa nyata nggak sih kelihatan? Ya nggak bisa lah. Anda emangnya bisa lihat di tanah sana tuh ada emas, ada nikel, ada apa? Kan enggak. Kan digali dulu, ya toh baru bisa kelihatan. Betul nggak, saudara? Artinya tersembunyi. Yang satu nyata-nyata semua orang bisa lihat, ya nggak? Tapi kalau yang satu
Ini pemimpinnya sudah ada tapi tersembunyi, belum ada yang tahu saudara. Tapi Tuhan tahu, makanya Tuhan membuka kepada kita hari ini saudara. Ya, jadi jangan kita merasa baik-baik saja, biasa-biasa aja. Penguasa zaman baru itu atau antikris itu saudara, mereka sudah bersepakat. Ada 7 negara yang punya uang ini saudara. Mereka sudah punya kesepakatan saudara. Siapa yang akan duduk menjadi orang yang nomor 1 yang dari bumi itu keluar. Disembunyikan. Itu sebenarnya mereka sudah memulai pekerjaan mereka. Saudara dikasih tahu. Nah kalau anak-anak Tuhan tahu dengan firman ini, oh rasa lihat saudara dikasih Tuhan ya. Jadi mari kita dikatakan di sini seekor binatang sama-sama. Yang satu juga binatang ya keluar dari dalam laut. Yang satu juga binatang yang keluar dari dalam bumi. Dikatakan tapi ada perbedaannya saudara. Kalau yang keluar dari dalam laut itu bertanduk 10 berkepala 7. Ya namanya kalau udah kepala banyak-banyak itu ya saudara lihat itu apa tahe yang di laut yang kakinya panjang-panjang gurita itu ya. Kan kepalanya berapa? 1, gak ada 7 toh. Nah kalau yang keluar 7 menyeramkan banget ya. Betul gak saudara? Ya kan? Nah saudara di sini dikatakan sama-sama binatang satu keluar dari dalam laut. Itu semua orang bisa saksikan saudara. Tapi kalau keluar dari dalam bumi gak semua orang bisa saksikan. Tapi ada waktunya ketika kejahatannya sudah matang untuk dikerjakan. Barulah sorot mata semua orang nyesel. Ya kenapa tuh percaya tuh ya segala sesuatu yang tersembunyi yang belum nyata perbuatannya. Nah ini dia yang Tuhan mau ajar kita hari ini saudara. Ini jadi peringatan buat kita ya. Yang dikatakan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Perhatikan dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Ya saudara. Penguasa zaman baru atau antikris itu awalnya mereka menawarkan diri bak seperti Mesias yang memberikan pertolongan kepada orang yang butuh. Ya. Bagaimana caranya supaya mereka dibutuhkan dan diperlukan? Berarti harus ada dulu dong sesuatu masalah kan? Ya kan gitu. Namanya juga di dalam bumi tersembunyi semua gerakannya. Pernah dengar gak gerakan bawah tanah ya gitu. Artinya gak diketahui oleh orang banyak saudara. Mesti diciptakan dulu suasana kolaps. Mesti diciptakan dulu suasana gak baik. Mesti diciptakan dulu suasana yang kacau balau saudara. Barulah mereka akan menawarkan diri mereka sebagai seseorang seperti Mesias yang memberi pertolongan. Beda gak sih dengan pribadi Yesus? Yesus dalam keadaan kacau balau morat-marit dunia ini gak ada terang, gak ada kebenaran saudara. Hidup manusia sudah gak tahu lagi yang mana yang salah, yang mana dosa itu semua udah sama kata orang Batak saudara dikasih Tuhan. Gak bisa tuh bedain mana telinga, mana mata, mana hidung saudara dikasih Tuhan. Waktu Yesus melihat kekacauan yang seperti itu, dia datang sebagai manusia, dia datang sebagai juru selamat saudara, menawarkan segala yang baik. Ya tidak tanpa pamrih Yesus datang saudara dikasih Tuhan. Ya ngapain? Yesus tidak nawarin buat perjanjian dulu mau gak? Gak gitu. Dia langsung to the point datang ke dalam masalah. Dia menyelesaikan masalah Nikodemus, betul gak? Dia pergi ke Zakeus, dia menyelesaikan masalah Zakeus. Dia pergi ke Maria, ya saudara dikasih Tuhan. Dia selesaikan masalah Maria. Dia pergi ke orang tua ya Yakobus, ya siapa lagi ya? Yohanes, satu bapak kan. Terus Andreas, Petrus, dia datang ke sana. Ada problem dalam diri mereka. Nangkap ikan kok gak dapat-dapat. Dia datang, dia membuka jalan keluar saudara. Tanpa persepakatan. Ya, tidak ada perjanjian di atas hitam atas putih saudara, gak ada. Tapi lihat pemimpin zaman baru saudara. Diciptakan dulu yang gak baik di satu negara. Dia masuk datang dengan pertolongan seperti Mbak Mesias saudara dikasih Tuhan. Yang memberi bantuan. Orang kalau orang mata duitan saudara akan lihat itu yang di tangannya. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan bukan lihat ini. Tapi lihat ini dan lihat itu. Tahu gak saudara? Jadi para anak-anak muda ini ya kalau cari penolong jangan langsung lihat tebal dompet. Ya. Tapi lihat itu dari Tuhan apa tidak.
Tapi jangan juga lihat ini. Karena ini bisa menipu saudara. Ya, tapi lihat. Kalau sudah tanya Tuhan, lihat hati pasti gak salah. Ya, saya dulu saudara dikasih Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kamu mau melamar saya, ada uangmu gak? Ya memang saya bilang saudara. Ada orang Melayu Medan bilang, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Tapi saya tidak mau seperti itu. Ya, benar saudara. Ya, tapi harus tahu yang paling utama bukan itu. Yang utama ada gak sih takut akan Tuhan? Kalau ada takut akan Tuhan, berembuk deh harta Tuhan yang berikan. Amin. Itu paling penting. Jadi makanya suami saya udah pensiun. Tetap kasih harus gak kayak pepatah tadi, orang Melayu tadi. Gak ada uang abang ditendang. Ya saudara, gak boleh. Ya, Tuhan mau mengajar kita di sini saudara. Ya, dikatakan keluar dari dalam bumi seperti seekor domba. Domba saudara itu berbicara, Yesus adalah anak domba yang turun ke dalam dunia ini saudara dikasih Tuhan. Ya, Yesus sebagai seekor anak domba yang turun ke dalam dunia ini, dia apa adanya. Sekalipun dia memiliki kuasa tidak terlihat, tapi kuasa itu nyata di dalam perbuatan Tuhan ke orang lain. Dan orang lain bisa merasakan kuasa surga itu di dalam hidup mereka. Membawa mereka keluar dari keadaan mereka untuk melihat sesuatu yang nyata. Sekalipun di bumi gak nyata tentang surga, tetapi ketika sudah merasakan dari Tuhan, nyata perbuatan surga itu kendati mereka di bumi saudara. Beda dengan penguasa zaman baru saudara. Ya kan? Mau bantuan, ditawarin bantuan saudara. Ya kan? Apa saja, apa yang perlu ditawarin. Ya saudara, diciptakan situasi keadaan yang memang harus butuh. Tapi harus di atas, hitam atas, tergada itu. Kalau Yesus tidak saudara. Iya kan? Gak pernah Tuhan Yesus bilang sama Maria Magdalena. Maria Magdalena, kita ampun dengan apa dosa tapi tunggu dulu, ada materaimu gak? Gak ada saudara. Materai darahnya sendiri. Ya, dia tahu ini perempuan butuh sesuatu. Siapa itu? Maria. Apa sih yang dibutuhkan Maria? Yang dibutuhkan Maria itu pengakuan, bukan pengakuan kayak mana saudara. Yang dibutuhkan dia belas kasihan. Dan itu ada di dalam Yesus. Waktu Tuhan salurkan belas kasihan itu, apa yang terjadi? Tersambung gak dengan hidup Maria? Tersambung karena dia dapat belas kasihan. Dia coba mengerjakan seumur hidupnya belas kasihan itu. Sehingga firman Tuhan berkata, di mana Injil diberitakan nama perempuan ini akan disebut saudara. Ya, sudahkah kita yang Tuhan salurkan belas kasihan sama kita? Bisa gak sih kita salurkan sama orang lain itu? Bisa gak? Mau gak? Harus saudara, harus. Jadi di sini dikatakan seekor, tapi ada yang membuat berbeda. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini saudara. Ya, ini gambaran gini loh saudara. Rupa boleh dicontoh, betul gak? Sekarang zamannya cloning, bisa mirip-mirip, bisa juga. Tapi tetap akan ada beda. Hebat Tuhan. Makanya Tuhan gak bisa mau disamakan dengan apapun saudara. Ya gak bisa. Dikatakan di sini saudara. Seekor binatang dari dalam bumi bertanduk amat tuh sama anak domba. Seperti anak domba. Dan nah ini dia. Muka boleh sama. Coba saudara lihat waria-waria itu. Ya, maaf ya kalau ada waria di sini saya tidak sementara mendiskriminasikan Anda. Tapi saya kalau ada waria di sini Anda bertobat. Karena kerajaan sorga waria gak bisa masuk sorga. Ya saudara. Jadi coba saudara perhatikan. Kita kadang, tapi kita yang ada roh Tuhan kita tahu kayaknya ini waria gitu ya. Ya semuanya saudara. Mirip persis memang habis perempuan wanita yang memang betul-betul wanita. Tapi coba saudara. Di sini dikatakan ia berbicara dari atas sampai ke bawah memang identitas perempuan, ya. Tapi pada saat dia udah marah, hei,
Ya toh, betul gak saudara? Ya, sama dengan ini saudara. Semua wujudnya kelembutan bisa dicontoh. Betul gak saudara? Wajah bisa dicontoh, betul gak? Ya, sedikit dibuat mirip-mirip karakter juga bisa dicontoh saudara. Tapi pada saat sudah yang keluar dari mulut, inilah penentu. Kita bilang kita anak Tuhan, benar gak saudara? Ya, kita bilang kita anak Tuhan, pelayan kita seabrek gini-gini sampai truk aja nggak mampu untuk mengangkat satu kali. Saking banyaknya pelayanan kita. Benar gak saudara? Ya banyak pelayanan kita. Tapi pada saat berbicara artinya apa yang keluar. Saudara, Yesus karena dia adalah Tuhan yang penuh kasih saudara. Ya, di tengah-tengah suasana yang gak memungkinkan pun saudara dikasih. Yesus waktu dia marah di bait suci, di halaman bait suci orang jualan saudara. Ya, Yesus sekalipun dia marah, tetapi saudara, ya kalau kayak bahasa kita lah, aura sorga itu tetap akan ada di dalam diri Kristus. Kenapa saudara? Karena yang lahir dari hati dan keluar dari sini itu ada sebuah kebenaran. Rumah Bapakku adalah rumah doa, kalian bikin sarang penyamun. Ya, kenapa dia sampai marah? Dia marahnya Tuhan, orang yang harusnya menyatakan yang benar, kok buat manipulasi sih? Itu marahnya Tuhan saudara. Di bait Tuhan ya. Itu di halaman loh, bukan di dalam, di halaman. Ya saudara, karena Hanas dan Kayafas main di situ. Makanya Tuhan marah. Ya saudara, tapi waktu marahnya Yesus, apakah kita lihat Yesus kayak iblis di situ? Tidak saudara. Dia tetap Tuhan yang punya dengan kuasa. Dia tetap Tuhan yang punya otoritas saudara. Dia tetap Tuhan, ada Tuhan kebenaran. Sehingga mulutnya bukan mulut yang kata-kata yang keluar. Bukankah rumahku adalah rumah doa? Beda kalau yang palsu. Kalau yang palsu maka keluar itu dari sini. Karena dasar hati ini hati iblis saudara. Maka keluar itu ada kata-kata yang jahat saudara dikasih Tuhan. Betul gak? Apa itu kata-kata yang jahat? Kata-kata hujat keluar dari mulut. Ya. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan. Tampilkan Anda di dalam dan di luar sama saudara. Ya. Jangan di dalam lain, di luar berbeda. Anak-anak Tuhan itu mau di dalam sini, mau di sini, sama. Ya, ya saudara, sama dengan Tuhan. Kita itu gen Tuhan Yesus itu ada di kita, saudara. Nah, di sini dikatakan, saudara dikasih Tuhan, ya. Tadi saya katakan. Nah, supaya tergenapi apa yang dikatakan Yesus, kan udah Tuhan ditulis di firman nih. Nah, sekarang apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Ya, Yesus sudah bilang loh di dalam Matius 24, ya dalam Matius 24 saudara dikasih Tuhan, dikatakan Tuhan, ya kalau ada orang bilang Mesias di sana, Mesias di sini, gak usah kau percaya, ya. Kalau Yesus pun datang kali ketiga, saudara, Yesus pun datang kali ketiga, saudara. Dia akan dinyatakan kok benar dia akan datang. Waktu dia datang kali kedua, semua bumi ini pun akan tahu bahwa dia akan datang. Anak-anak Tuhan akan bersukacita di dalam dia. Dia tidak datang dengan tersembunyi, dengan suatu rencana yang tersembunyi. Tidak, buktinya ditulis. Apa cuma di Alkitab saya ditulis ini? Di Alkitab saudara juga toh. Betul saudara? Artinya saudara, tidak ada yang tersembunyi sebenarnya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, rahasia Tuhan itu tidak disembunyikan buat kita. Tapi dibuka oleh Bapa di sorga supaya kita tahu apa yang akan terjadi ke depan saudara. Betul ya saudara? Ya. Jadi tidak tersembunyi. Kalaupun Tuhan bilang Daniel, meteraikanlah, sembunyikanlah firman itu. Ya karena belum waktunya saudara. Supaya jangan banyak orang yang nyontek-nyontek dengan kebenaran Tuhan. Tuhan jaga kemurnian firman yang keluar dari Tuhan sendiri saudara. Ya. Tapi ketika waktunya jangan meteraikan. Sekarang Tuhan kayak buat firman itu seperti keran air disuruh buka. Buka lebar-lebar. Buka kuat-kuat. Sampai semuanya tumplak saudara. Ya, kenapa dibuka? Sebab inilah waktu pengajaran. Disalurkan, dialirkan Tuhan bagi mereka yang mau saudara. Ya, jadi di sini dikatakan, saya kasih dulu sedikit cerita contoh ya saudara. Jadi sebelum Yesus datang, kayak kemarin tuh ada sih kita tulis di situ sketch, tapi nggak tahu ada apa nggak nih. Ya kalau ada boleh Yemi membantu untuk carikan. Ya, saudara perhatikan saudara yang itu 7 tahun setengah. Ya, pokoknya kalau saya bawa firman disiapin tuh barang itu ada di situ ya.
Jadi saudara dikasih Tuhan. Waktu masa kesukaran 7 tahun. Setengah dari 7 tahun, setengah pertama dari 7 tahun itu masa yang sukar ya. Nah kalau yang keduanya itu tribulasi. Itu masa kesengsaraan saudara. Jadi, ini udah ada. Perhatikan ini gambar ini saudara. Ya, ini kan ada 7 tahun ini. Seperti kata Daniel 9 ayat 27. Pertengahan dari 7 tahun itu 3,5 tahun. Jadi saudara, gini ya, mana ya? Pinjam ya, Hana. Ya, saudara perhatikan, ya. Oh, adanya. Ya, saudara perhatikan, yang keadaan ini yang kita lagi baca, ini, ya penguasa zaman baru, dia sudah bertindak di sini. Dia sudah buat ancang-ancang. Mereka sudah buat perjanjian. 7 bangsa yang punya uang ini saudara. Siapa nanti yang jadi yang tunggal itu, binatang yang keluar dari dalam bumi. Sudah ditentukan, sudah ada formatnya mereka. Bangsa mana yang mereka bisa tunggangi untuk dikacaukan dan bagaimana. Ini mereka sudah bergerak di sini. Kendati pers ataupun dunia tidak bisa mengetahui, tapi mereka sudah bergerak. Sampai pada waktunya mereka akan memproklamirkan semua sudah siap saudara. Matius 24 ayat 15 ya saudara. Kalau penguasa keji itu sudah berdiri di bait suci Tuhan. Kata firman ya. Tandai, disinilah Yesus itu datang. Ya. Matius 24 ayat 30 perhatikan. Ya, Yesus datang menjemput umatnya di awan-awan yang mulia. Sudah saudara? Jadi kalau Yesus menjemput umatnya di awan yang mulia, saudara, mereka akan golkan. Kalau di sini mereka lagi nawarin kebaikan-kebaikan bagi bangsa-bangsa. Ya, banyak kita berdoa untuk Indonesia saudara. Ya, ini ditawari di sini, baik, bak seperti Mesias. Oke saudara. Tapi pada saat dia sudah diproklamirkan dia adalah penguasa, saudara dikasih Tuhan. Maka ini tidak ada lagi belas kasihan. Tapi mereka semua yang diikat perjanjian di sini, mereka akan jadi budaknya. Saudara, jadi firman yang saya sampaikan ini posisi persisnya masih di sini. Ya saudara. Ya, sampai mereka mempersiapkan semuanya. Sudah oke punya, baru mereka di Yerusalem proklamirkan satu pemimpin tunggal dunia di bait suci Tuhan. Jadi tidak ada lagi kesempatan saudara untuk anak-anak Tuhan itu, ya saudara dikasih Tuhan mau berbuat. Makanya Tuhan Yesus bilang kalau engkau sudah di Judea jangan balik lagi. Artinya yang kau kerjakan sekarang, kerjakan tekuninlah. Ya saudara. Jadi saya berkata di sini Mesias, kalau ada orang bilang Mesias di sana, karena mereka kan punya kuasa saudara. Mereka memiliki kuasa, karena di firman ini binatang yang pertama itu dijalankan dia juga. Semua apa yang dikerjakan oleh binatang yang pertama. Gitu ya saudara, dikerjakan oleh yang keluar dari dalam bumi ini. Nah saya mau katakan karena Yesus sudah memperingatkan akan ada nabi palsu, ya akan ada Mesias palsu, ya saudara dikasih Tuhan. Dari manalah kita tahu bahwa orang ini memang benar-benar punya dengan kuasa. Dia katakan di ayat yang ke-13 saudara dikasih Tuhan, ayat 12 dikatakan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya. Apa itu? Saudara perhatikan, kalau kuasa binatang yang pertama kan yang keluar itu seperti macam tutul. Perhatikan macam tutul. Kalau macam tutul orang coba mau lari dari macam tutul, manjat ke pohon. Macam tutul mah bisa manjat pohon. Betul gak? Artinya saudara, penguasa zaman baru ini dia jemput bola. Iya kan? Dia dulu kacau, baru dia datang ke tempat yang kacau, nawarin saudara dikasih Tuhan. Ya maulah orang dikasih pertolongan gitu ya, saudara dikasih Tuhan. Mau dong. Nah seperti itu di dalam Wahyu 13 ayat yang kedua ya, berani mengejar. Nah dibilang seperti beruang. Beruang itu sudah kalau lapar, anak pun dimakan saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi ini coba berani untuk dilawan, maka akan hancur bangsa itu.
Ya kan, akan digebukin dengan cara yang tidak wajar saudara dikasih Tuhan. Nah seperti itu saudara. Dan seterusnya. Nah saudara, kuasa apa yang dikerjakan binatang yang pertama keluar dari bumi, dari laut itu dikerjakan juga sama binatang yang keluar dari bumi. Artinya soal kerakusan, ketamakan, keserakahan itu ada di dalam, karena dia produk iblis saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan mau tamak kan mikir-mikir, mau jahat mikir-mikir, dak duk dak duk dak duk duk, udah kayak gitu di jantung, betul nggak? Jangankan dulu yang kayak gitu-gitu, bohong aja gitu ya. Udah rasa duk dak duk dak duk. Padahal cuma pikir cuman bilang gini kok gitu ya. Tapi udah nggak enak, udah damai, nggak damai gitu. Mesti diselesaikan. Kan gitu kan kalau anak Tuhan ya, saudara dikasih Tuhan. Nah ini saudara dikasih Tuhan, dia mengerjakan di ayat yang ke-13. Dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Jadi ada banyak hal yang mereka bisa kerjakan seolah-olah mereka adalah Mesias yang bisa memberi pertolongan dan menjadi jawaban bagi banyak orang saudara. Kan kalau orang di bumi kan kalau kayak manusia-manusia, orang-orang banyak itu yang nyata dengan sekarang saudara. Apa itu? Yang mereka butuhkan gak muluk-muluk. Yang mereka cuma minta bisa makan. Ada pekerjaan. Betul gak saudara? Gak muluk. Nah mereka tuh semua yang mereka diminta manusia itu ada sama mereka. Ya, tinggal caranya gimana. Ya, dia otak mereka punya. Ya kan? Otak tocer itu ada di otak mereka saudara. Karena Lucifer itu waktu jatuh saudara. Waktu Lucifer jatuh, dia penuh dengan kemuliaan. Ya, kemuliaan Bapa. Semua karena dia di maha indah ya, ditaruh Tuhan. Waktu dia dibuang ke bumi, Tuhan gak ambil loh kepintarannya Lucifer. Tuhan tidak ambil keindahannya Lucifer. Ya, apa yang terambil dari hidupnya? Kemuliaan Tuhan doang. Kemuliaan Tuhan tidak ada lagi sama Lucifer saudara. Tetapi semua itu ada sama dia. Makanya jangan heran saudara. Kalau anak-anak kerajaan kegelapan itu jauh lebih pintar-pintar dari anak-anak Tuhan. Tapi mestinya kita bangga jadi anak Tuhan. Karena ada hikmat diberikan Tuhan buat kita. Untuk bisa menguji ini palsu atau tidak. Betul kan? Ini benar apa tidak. Tuhan taruh itu di hati kita saudara. Ya, jadi di sini dia katakan bertanduk dua sama seperti anak domba. Tapi waktu berbicara. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi Tuhan suruh jaga nih. Nah berarti kalau keluar yang gak baik dari mulut kita, berarti dasarnya apa dong? Ininya gak baik. Ya. Jadi kalau keluar, para bapak-bapak kalau lagi marah sama ibu, ya jangan keluar. Begwatu katanya, keluar tuh begwatu. Padahal begwatu enggak pernah dilihatnya. Kayak mana pula begu mengatuk orang, mana bisa toh. Ya seperti itu, tapi itu bahasa orang Batak kalau marah kan. Upung-upung kita tuh begwatu doho katanya. Ya saudara, ya jangan saudara. Apa yang keluar dari sini, ya diucap pepruk, itu kan dari sini. Nah dibilang itulah yang membedakannya. Ini anak-anak Tuhan ini lagi nonton berita nih. Begini begono. Tapi anak-anak Tuhan terkonek dengan surga saudara. Ya, terkonek dengan surga. Apa yang sementara terjadi Tuhan cerita untuk seperti ini. Kita tidak bisa berkata gagalkan Tuhan dengan cara Yesus berkuasa. Gak bisa. Haruslah terjadi tergenapi. Tapi berdoalah. Ya, supaya seperti dikatakan di sini ya. Yang penting di sini adalah hikmat. Di ayat 18. Barang siapa yang bijaksana baiklah ia. Ya, yang penting di sini hikmat untuk memahami, untuk melihat, untuk mengerti seperti apa saudara. Itu kan urusan negara itu. Ngapain kita mau campur? Yang sekarang betul itu hal-hal yang kayak gitu urusan bangsa negara saudara. Tetapi kita sebagai jemaat umat kudus Tuhan. Imamat yang rajani, kita mempersiapkan diri kita di dalam keadaan itu. Bersyukur kepada Tuhan dan terus memelihara hati kita kepada Dia. Karena Tuhan tidak melihat awal bagaimana engkau memulai indah bersama dengan Tuhan. Yang dilihat adalah ending yang terakhir. Adakah kau setia atau tidak? Adakah kau sungguh-sungguh di situ atau tidak?
Tidak lihat di tengah, tidak lihat di awal bagaimana engkau memulai. Tapi dilihat bagaimana hasil daripada engkau memulai di dalam Dia. Ya saudara dikasih Tuhan, saudara perhatikan. Kalau namanya juga palsu, berarti apa yang dikerjakan Yesus dikerjakan. Ya kan? Kalau kawin dengan yang asli, mana lebih mahal? Yang kawin apa yang asli? Mana yang asli mahal? Coba kalian lihat barang palsu itu. Kalian beli barang palsu tuh. Rusak-rusak diperbaiki. Kalau hitung-hitung jumlahnya. Ya toh lebih mahal kan. Beli jam Rolex misalnya. Kan itu KW-an nih. Rusak. Karena kelihatan udah keren kayak gini kan. 10 kali. Padahal kalau beli misalnya. Ini misalnya dibeli ya 20 juta gitu ya. Perbaiki aja udah gini. Udah 25 juta. Jadi mana lebih mahal? KW-an lebih mahal saudara. Gak usahlah dulu jam yang mahal. Ember lah dulu. Ya kan? Atau Tupperware. Ya, Tupperware palsu. Dibuat mirip semuanya. Betul gak saudara? Udah beli mahal-mahal. Ya pecah. Cuman di share panas sedikit aja. Pecah. Capek deh. Ya kan benar udah habis. Beli lagi yang palsu. Tetap rusak. Ya saudara, mana lebih mahal? Yang palsu yang mahal. Sama dengan barang ini saudara. Ya, mahal karena pengorbanan sudah ketumpuk di situ. Kalau kita terima Yesus yang asli saudara dikasih Tuhan. Kita bisa terima pengajaran yang benar. Ya, kita dikuatkan saudara. Betul gak? Tapi kalau kita ikutin yang salah. Ya, banyak pengorbanan kita nggak sebesar kalau kita ikut di dalam Tuhan saudara. Kalau kita ikut di dalam Tuhan memang ada harga yang harus dibayar, sakit-sakit saudara. Tetapi ada hasil dalam diri kita. Kita menjadi kuat karena Tuhan. Tapi kalau kita ikut yang palsu saudara, Yesus yang palsu saudara. Udah korban ini, uang habis, ini habis, hati habis saudara dikasih Tuhan. Sudah dikorbankan, gak dapat apa-apa. Yang adalah kehancuran saudara. Ya kan? Sama, mereka ikuti ini bukan hasil yang jadi baik, tetapi jadi kacau balau. Betul saudara? Padahal kalau kita sebenarnya ikuti arahannya Tuhan, gak serusak itu kita saudara. Kalaupun kita rusak, di tangan Tuhan dia bisa memperbaiki kita. Betul gak saudara? Ya kan? Tetapi kalau sudah di tangan yang salah ini saudara, bagaimana dia memperbaiki? Kecuali dia hanya dibuang, dilempar ke neraka saudara. Neraka sana. Iblis gak akan pernah memperbaiki orang saudara. Gak ada cerita di dalam hal yang jahat untuk bisa memperbaiki orang. Tapi Yesus ya seburuk-buruknya orang tetap tangan Tuhan bisa mengubah menjadi mulia. Ya saudara, hancur-hancur tetapi di tangan Tuhan dia bisa memulihkan. Kalau Tuhan sudah bekerja hal yang sebagaimana seperti Paulus lah contohnya. Dia tahu dia buruk kelakuan dulu. Dibunuhin semua orang yang ikut jalan salib. Untuk membalas ini apa yang harus dia kerjakan. Kalau dia pergi kemana-mana dengan membantai semua orang-orang percaya. Hari ini kebenaran sudah ada sama saya. Maka saya pun harus pergi juga kemana-mana. Untuk membalas yang itu gak bisa. Tapi paling tidak saya mengerjakan hal yang bisa saya kerjakan untuk Yesus dimuliakan. Pastinya kita gitu dong. Ya kan. Dulu kita ikut yang jahat. Ya kan. Seberapa banyak pengorbanan kita ke situ. Sekarang di dalam Tuhan. Jangan karena enak di dalam Tuhan. Itu kan urusannya Yesus. Yang penting aku enak gitu loh. Jangan saudara. Kalau engkau dulu sebagaimana engkau belum hidup baru. Ya kau bas-bas semua. Sekarang kalau sudah di dalam Tuhan. Bas-bas juga semua dengan kebenaran Tuhan. Supaya imbas saudara. Walaupun itu tidak akan pernah imbas. Betul gak saudara? Lakukan dong sesuatu. Kalau kita udah rasakan kasih Tuhan itu baik. Biarlah. Kan memang harus kayak gitu. Kalau bunda nuntun aku ya memang bunda harus capek. Siapa suruh juga jadi bunda. Gitu saudara. Jangan saudara. Kalau kita dituntut apa sih yang saya bisa berikan? Apa yang harus saya bisa lakukan? Ya kan? Benar ya? Apa yang saya bisa lakukan? Lakukanlah untuk Tuhan. Maka Tuhan berkenan. Lihat mereka. Bicaranya sama seperti seekor naga. Naga itu ngomongnya kayak mana sih? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-6. Ya. Kalau naga itu ngomong saudara, maka kata-kata hujat
Bukan hanya kepada Tuhan, tapi semua makhluk yang ada di sorga. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan, menghujat namanya, kemah dia. Bayangkan, padahal pencipta yang menjadikan dia dihujatnya. Kan Tuhan yang jadikan malaikat itu toh. Hilal bin Sasar itu Tuhan loh yang buat. Dibuat dia ditempatkan spesial. Ditata Tuhan, berarti ada Tuhan di situ, dia ada di situ. Tetapi kalau sudah yang jahat, segala yang baik yang diberikan orang gak akan pernah itu bisa terdeteksi oleh dia. Jadi kalau saudara masih bisa lihat kebaikan orang lain, berarti masih teruji kalian anak Tuhan. Ya. Tapi kalau sudah anak Tuhan, tapi orang kerja nggak ada yang baik itu. Itu perlu kalian ditanda-tanyai. Ya. Bayangkan, ini Hilal bin Sasar, Lucifer itu apa di surga jadikan. Tapi di ayat 6 menghujat Tuhan, menghujat namanya. Dia tahu nama Tuhan itu kudus. Tapi dihujat. Apalagi dibilang kediamannya. Bayangkan sampai surga aja dihujat. Dan semua mereka yang diam di surga. Kan bukan hanya Bapa di surga. Ada sang anak di surga. Ada malaikat-malaikatnya yang kudus ada di sorga. Semua dihujat sama dia, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Seperti itu saudara. Ya, namanya juga setan. Makanya kita jangan ikuti setan. Kita sekalipun kita ada dalam dunia ini. Tapi perbuatan setan itu jangan kita ikuti. Kalau kita marah, marahlah. Ya, gini, marah tapi tanpa harus. Jangan keluarkan kata-kata caci. Ada nggak orang marah? Mau marah loh. Ini anakku ini kalau mau marah, Mami, kakak mau marah loh. Jadi kalau udah kayak gitu enggak saya bilang, gimana? Marah apa nak? Bilang dulu marah apa kau? Enggak kayak gitu. Kalau dia bilang, langsung kita udah kayak bosok kita saudara dikasih Tuhan. Kita cuma berdoa dalam hati. Tuhan kan punya hablur sorga kan. Kasih sejuk hati anakku kan. Tapi senyum aja kita, tapi kita masuk kamar mandi kita berdua berperang di situ. Kasih Tuhan kesejukanmu. Iblis mau menekan dia, jangan biarkan. Beri dia pembebasan, beri dia kelepasan, beri dia kelegaan. Gak semua orang bisa bilang gitu toh. Aku mau marah loh. Papa, aku mau marah loh. Mama, aku mau marah loh. Mbok, aku mau marah. Ya, gak semua orang bisa gitu. Sudah kalau marah langsung keluar yang tidak tapi perlu juga kita mau bilang, aku mau marah, bilang aku mau marah loh. Supaya tahu orang lain itu berdoa. Saudara, mereka lihat ini. Mulutnya wajah Tuhan. Tapi pas ngomong, ayat 6 yang keluar. Hujat kepada Bapa, hujat kepada tahtanya namanya, hujat kepada kediaman sorga, hujat kepada semua orang yang ada di sorga. Dikatakan di sini saudara, dan semua yang diam di sorga. Ya saudara, kalau sudah seperti itu, kalau sudah hujat kepada Tuhan itu ada, maka harus dikerjakan sesuatu aplikasi daripada hujat tadi itu. Maka manusia semua yang ada di bumi yang dijadikan Tuhan dengan kekuatan Tuhan sendiri, maka ini harus binasa. Caranya gimana? Kalau iblis itu sudah keluar hujat saudara, maka manusia di bumi itu harus ditindas setindas-tindasnya. Ya, makanya dikatakan di sini saudara dikasih Tuhan. Ya. Ayat 7, mereka berperang melawan orang kudus. Saudara perhatikan tadi di ayat 6 mereka menghujat Tuhan. Harus ada tindakan daripada efek daripada hujat itu. Maka manusia yang dikasih Tuhan di bumi dan manusia yang tidak percaya pun haruslah disiksa saudara. Jadi kalau iblis sudah keluarkan kata hujat, ingat saudara. Harus ada sasaran tumbal manusia itu harus tersiksa mati kalau nggak mati. Ya disiksa sedemikian rupa beratnya. Ya kita nggak sadarnya itu saudara ya. Makanya kalau kita para bapak-bapak kalau marah di rumah bilang sama istri, "Ma, aku mau marah, itu mak pertanggiang mahita." Ada gitu nggak? Bukan gitu. Isi ibu Samuel, ya kan? Itu nggak saudara? Akhirnya rumah bukan KKR, bukan kebaktian kebangunan rohani. Tapi apa saudara? Keruntuhan iman. Ya. Kir. Ya, runtuh rohani, runtuh iman saudara.
Di sini saudara dikasih Tuhan. Ya, seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan. Terus apa habis itu saudara dikasih Tuhan? Semua orang disuruh untuk menyembah. Nah perhatikan, kami tidak menyembah binatang itu Bun. Memang betul, katamu kau gak menyembah. Tapi saya mau berkata dulu tentang hal menyembah saudara. Ya, kalau saudara menyembah Tuhan, ya, kalau saudara menyembah Tuhan, Anda tidak akan lebih banyak waktu saudara di sini. Tanpa kita sadari, kita sudah mulai masuk ke areal mereka. Betul. Kalau sudah lebih banyak dengan internet, dengan ini, dengan Tuhan itu sudah mulai agak berkurang kita, saudara. Bagaimana kita mau bilang? Maka kamu harus tetap konsekuen dengan memberikan prioritas utama dengan Tuhan. Di ayat 12, seluruh kuasa binatang pertama dijalankan di depan matanya, menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya, bayangkan menyembah binatang yang pertama, enggak kita sadarin. Semua apa yang dikerjakan kuasa binatang yang pertama, sebenarnya kita juga di bawah. Tanpa kita sadari pun ini lagi masuk kepada situ. Kalau Anda terus baca nanti sampai ayat 16. Kita lagi ditawarin dengan segala hal-hal yang memudahkan. Ya, memudahkan. Saudara pernah dengar program chip yang ditaruh saudara dipasang, itu bisa mengurangi orang untuk stroke. Ada. Nah itu masih di alat, entar lagi ditaruh di dalam tubuh manusia. Orang-orang yang autis atau orang-orang yang cacat misalnya, anak-anak yang cacat gitu ya saudara. Kalau dipasang itu di otaknya saudara dikasih Tuhan, dia akan bertindak menjadi normal. Siapa yang gak mau sih anak-anaknya jadi bagus, jadi pintar, ya enggak? Ya kan, apalagi kalau secara akademik kurang mereka. Tentu orang tua pingin seperti itu. Padahal nggak tahu. Ini lagi dibawa di Wahyu 13 ini saudara. Ya, tanpa kita sadari. Terus apa dong? Apa kita harus tolak? Tidak harus gini. Kita juga kadang kan memerlukan. Orang bolak-balik mau hubungin kita. Tetap butuh ini toh. Ya, tapi tidak butuh ini, perlu ini. Tapi bukan yang utama ini. Ya saudara, yang utama itu apa saudara? Apa kata Tuhan di dalam hidupmu? Ya, kenapa banyak anak-anak muda jadi rusak saudara dikasih? Ya karena itu, ya gak mau lagi. Coba kalau mamanya berhentikan, bang antar dulu mama ke apa? Ya, antar dulu, nantilah itu. Langsung dia berdiri. Makanya jangan jadi mama-mama. Untuk mamanya gak jawab. Kalau mama gak jadi mama siapalah gak adalah kau lahir. Ya toh? Ya. Pas Mai kata orang tuanya udah pergi dan angkutlah mama. Ya saudara, jangan. Tuhan mau mengajar kita di sini. Saudara perhatikan ya. Orang ini Tuhan sebenarnya sudah bilang ya. Menawarkan bantuan untuk jalan keluar. Tetapi justru mereka ada dijebak di situ. Kemudian menawarkan untuk kemudahan sesaat. Ayat 16 saudara dikasih tadi. Kemudahan sesaat ayat 16 ya kan. Dan semua menyebabkan kepada semua orang kecil atau besar, kaya miskin, merdeka atau hamba. Diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda. Apa itu tanda? Chip saudara dikasih Tuhan. Dia tidak perlu lagi seperti dulu yang besarnya sebesar biji padi harus ditaruh di tangan Anda atau di dahi saudara ini, enggak perlu. Dia sekarang dalam bentuk cairan saudara dikasih Tuhan yang sangat halus, microchip itu. Tetapi dia bisa berbuat sesuatu dan orang-orang sekarang saudara enggak perlu lagi pakai HP udah kayak ini. Hanya dengan ini mau apa aplikasi apa bisa semuanya diakses saudara dikasih Tuhan. Itu semua kemudahan. Itu semua orang manusia butuh saudara. Supaya enggak terlalu ribet dengan segala kartu ini itu ditawarin saudara. Ya, tetapi bagaimana kita anak-anak Tuhan yang sekarang? Kalau kita melihat seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Saya pikir Roh Kudus tetap akan menuntun kita, ya kan? Nah sebelum tanggal 17 kemarin Tuhan suruh doakan semua data-data jemaat. Ya data-data semua umat-umat orang-orang kudus Tuhan ya. Dari Sabang sampai Merauke doakan. Pasti ada sesuatu dari pesan Tuhan itu ya kan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu saudara dikasih Tuhan. Supaya apa? Kalau kita doakan data saudara atau apapun tentang hidup saudara. Tetap Tuhan akan ambil alih. Kenapa? Karena engkau bernilai dan berharga bagi Tuhan.
Anak-anaknya itu akan dipelihara, saudara. Dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Tuhan tidak mau Anda hilang. Tuhan tidak mau Anda akan binasa. Karena saudara, nadi hokop Tuhan ini. Tuhan sudah berjanji dia adalah naungan bagimu. Dia adalah naungan. Bagimu dia adalah gunung batu yang bisa melindungi, membungkus. Membuat engkau aman di dalam dia, saudara. Saudara perhatikan, kelihatan karakter aslinya pada saat kapan dia? Pada saat dia Antikristus itu mau menyamarnya kayak apa? Tetap tidak bisa, saudara. Dia memang menyamar, membawa harapan baru, membawa perdamaian, kepedulian sosial. Itu kan yang ditawarin, ya kan? Ya kan? Kasihan kan orang-orang India. Jadi orang-orang India itu harus ditolong begini, begini keadaan sosial di India. Datanglah dengan bantuan ke orang India. Ketika orang India terima, saudara, apa yang terjadi? Banyak orang India mati, ya. Fakta. Saudara, perkataan yang berasal dari iblis, saudara dikasih Tuhan. Sesaat itu seperti memberi harapan baru kepada banyak orang. Tapi pada akhirnya itu tidak akan dapat untuk menyelamatkan kita. Perkataan Yesus dimulai dengan satu harapan yang baru, akan diakhiri dengan keselamatan. Amin. Perkataan Tuhan memang awal kan waktu kita bertobat dikasih janji, betul enggak? Tapi dalam perjalanan diproses dibentuk sakit enggak? Tapi di akhir bahkan sementara lagi jalan yang sakit itu pun dia tetap salurkan kasih. Dia tetap salurkan apa yang kau perlu tetap diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini mari kita semua jemaat Tuhan, ya, tanggalkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan saudara. Datang sama Yesus, minta sama Tuhan, diubahkan sama Tuhan. Waktu Tuhan sudah dekat datang, saudara. Kalau kita terkotak-katik biasa dengan yang tidak baik, saudara, dikasih Tuhan. Ini waktunya. Hari ini saya akan berdoa kepada saudara untuk Tuhan lepaskan, saudara. Itu tubuh dan darah Tuhan. Itu jaminan buat kita, saudara. Kita dibebaskan oleh Dia. Amin. Mungkin sudah terlalu gimana. Dan saya mau berkata juga dalam hal ini. Kalau kita suka dusta, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya. Banyak orang dibawa kepada pengharapan yang kosong. Sama dengan kita kan, suka dusta kan. Kepada sesama kita, kepada Tuhan, kepada gembala kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah menjadi bapamu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi bagi jemaat Tuhan, kita mau dikuduskan oleh Tuhan. Jangan suka orang dusta gak bisa masuk surga, saudara. Seperti apapun hebatmu. Karena engkau tetap bapamu adalah iblis. Kolose 3 berkata dusta itu harus ini kayak baju ini, tanggalkan, lepas. Harus dilepas, saudara. Ya gak boleh dipakai lagi. Kan kita jadi anak Tuhan nih. Ada kebenaran di sini. Bersuara kebenaran itu. Ya, tapi kan cuman berdusta untuk canda-candanya. Mau canda-canda kek, mau apa kek, gak boleh. Boleh? Ya kan? Ya. Saudara, seekor binatang yang keluar dari dalam bumi ini dan dibilangkan sama seperti anak domba. Kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan, tapi Tuhan bisa buka kepada kita enggak? Bisa. Pada saat Yesus datang kali kedua, apa yang disuruh Tuhan untuk kita kerjakan, kita akan dapatkan. Karena engkau menuruti firman-Ku, aku lepaskan engkau dari pencobaan yang akan datang, kata Tuhan. Di Wahyu 3:10. Amin. Mau Tuhan lepaskan Anda? Mau ya? Kalau Tuhan mau lepaskan saudara, mari kita beri hati kita kepada Tuhan. Ingat saudara, ini binatang yang keluar dari bumi ini sudah sementara bergerak di bawah tanah. Ya, karena belum diekspos saja. Pada saat mereka proklamirkan, supaya kita enggak kaget. Entar tiba-tiba seluruh dunia diumumkan akan begini-begini. Kita enggak kaget saudara. Pada saat dia akan mengumumkan dirinya, pada saat itulah Yesus datang kali kedua. Ya, akan terjadi kekacauan, kegoncangan yang luar biasa. Bagi engkau anak-anak muda, hatimu, ya saudara, tetap aku kerjakan apa jadi kapasitasmu sebagai orang muda. Jangan engkau hentikan. Banyak anak muda itu bisa kerjakan banyak hal. Lakukanlah itu. Bagi para mama-mama mungkin kita terbatas karena ini karena itu. Tapi bukan berarti kita berdiam. Kita harus bergerak kerjakan. Ya, amin. Mau?
Ya betul lah pengerja-pengerja itu ya kan. Mesti bergandengan kita, nggak bisa kita sendiri. Mari kita berjibaku bergandengan tangan satu dengan yang lain. Mau ya? Ya, saya pikir harus mau. Ya kalau kita mau masuk surga bergandengan, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Orang yang hidup untuk diri sendiri nggak akan dapat apa-apa. Jangan terlalu banyak mulut, banyak perbuatan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri.